This meeting is being recorded. Welcome to Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri teman-teman ya. Eh, Mari saya tutup aja kordenya supaya terang. Ya, terima kasih yang sudah mendaftar pada program kami. Ya, ini angkatan ketiga. Kak Okti, Kak Miranti angkatan berapa ya? Mas Listio, Mas Angkatan Adam. 2023. Saya satu, Mas. Oh iya, oke. Saya 2024, Mas. Oh iya, ini angkatan keempat sebenarnya, tapi kita punya periode tahunan ya. Ya, eh, kalau teman-teman menyimak konten produksi yang kami buat bahwa tujuan Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri adalah memproduksi ilmu pengetahuan. Itu sebagai visi besar kami sebagai penerbit kecil ya, seperti itu. Supaya kita sama-sama bisa besar. Itu butuh usaha yang luar biasa dari kita semua. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman telah meluangkan waktu di acara kami untuk 3 sesi ke depan ya. Ini sesi pertama ada sesi manajemen menulis dengan pendekatan ilmu ekonomi, POAK ya nanti, planning, organizing, executing, dan controlling. Karena segala sesuatu itu perlu rencana. Salam kenal semuanya, saya Ngadio, panggil saya Dio aja. Saya admin juga, dipanggil Min kadang ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lama-lama ya panggil Mas Dio atau Dio aja is oke. Atau Kak Dio juga boleh. Kemudian Em, untuk besok adalah presentasi calon naskah teman-teman ya, silahkan disiapkan PowerPoint yang cantik ya. Atau pakai Word juga boleh, pakai coret-coretan tangan juga boleh. Yang penting bisa dipresentasikan. Em, kita bergerak di bidang industri kreatif, kepenulisan buku ya, produk kita adalah buku. Tapi teman-teman jangan menganggap bahwa buku itu segala-galanya. Enggak. Karena nanti kontak royalti maka penjualan kita masih sangat kecil ya, paling cetak 300, 100 ya kan, tidak seperti Gramedia langsung 1000 enggak. Dan kita enggak masuk Gramedia. Jadi popularitas penulis itu sangat-sangat dipertaruhkan. Maka teman-teman mulailah hari ini setelah ini bikin konten persiapan menulis buku pengembangan diri. Saya sangat salut dengan penulis yang suka ngonten ya. Tidak harus video, tidak harus. Misalnya saya menyukai Ika Natasha, walaupun saya belum pernah baca novelnya, tapi inner beauty-nya itu sangat terpancar ya. Maka bukunya belasan ribu terjual satu judul ya. Itu nyata, difilmkan semua hampir karyanya. Karena dia punya inner beauty yang dibagikan di media sosial. Contoh satu, saya hanya menyontohkan satu. Jadi kita tertarik suatu hari saya harus baca buku Ika Natasha. Suatu hari saya harus baca buku Kak Okti. Suatu hari saya harus baca buku Kak Miranti dan seterusnya. Karena konten yang kita ciptakan itu memberi inspirasi dan itu memang jangka waktunya lama ya kan ya. Tapi kalau nggak pernah bikin tulisan, produksi konten di media sosial, ya gimana publik mau mengenal kita? Karena memang sekarang ini zaman internet, media cetak kan nggak seperti dulu harus dulu kan kita harus memulai karir sebagai penulis lewat media cetak ya, majalah, koran dan sebagainya. Sekarang nggak, lewat media sosial lah kita bisa terkenal sebagai apapun ya, tidak harus penulis lewat medsos kita. Tentu harus kita produksi dengan bijak konten kita itu. Jadi untuk yang angkatan ini memang apa ya ekstranya lebih karena apa? Teman-teman sembari nulis sembari konten. Jadi jalan bareng kayak gitu. Dan saya menghandle bisnis ini secara online. Kantor kami yang karyawannya cuma cuma satu ya cleaning service itu. Yang lain kita online semua. Editor, desainer. Kecuali packing kita harus hire beberapa orang ya, seperti itu. Jadi going online jadi menjadi apa ya lifestyle ya sejak pandemi. Pandemi mengubah segalanya.
Itu pengantar dari saya. Jadi teman-teman ada 3 tema besar yang akan kita kembangkan untuk buku. Pengembangan diri jelas atau self improvement. Terus kemudian buku-buku bahasa Inggris ya. Buku Islami. Ini 3 hal. Tapi teman-teman boleh mengajukan sesuatu yang bisa dikembangkan. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin kita kenalan singkat dulu nama, kemudian tinggal di mana, terus alasan mengikuti buku akademi ini dan buku yang akan ditulis. Monggo dari Mbak Rahayu, silakan. Oh dari Kak Okti aja deh, yang live aja, yang live kita panggil yang live aja. Silakan Kak Okti. Oke, saya Kak Dio. Ya oke, please. Oke, siap. Baik, izin perkenalkan diri teman-teman semua. Saya Oktistiani, saya dari Purwokerto, Yogyakarta. Dan untuk rencana buku, sebenarnya belum ada rencana lagi Kak Dio. Kemarin baru aja mau nerbitin. Itu sih teman-teman. Iya, buku terbarunya Kak Okti yang bulan ini terbit, setelah tahun kemarin terbit adalah From Galuh to Glow. Jadi proses kreatif Kak Okti sebagai penulis. Itu. Betul. Ini demo sudah jadi, minggu depan baru kita koreksi. Wah, Bapak oke, sudah pesan, siap. teman-teman yang belum pesan silakan pesan buku Kak Okti terbaru ya. Itu. Terima kasih Kak Okti. Ya, terima kasih Kak Dio. Kak Miranti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, perkenalkan nama saya Miranti. Saya juga pernah menerbitkan di Gramedia ini dalam program yang sama, tapi angkatan pertama ya Kak, maksudnya. Angkatan pertama itu 2023, buku pengembangan diri. Dan Ini suaranya lirih, mohon maaf. lirik. Saya apa namanya tahun ini mulai ikut lagi program Akademi Pengembangan Diri dengan buku yang eh, lebih temanya lebih saya kuasai gitu di di perkuliahan saya dulu. Kalau kemarin itu kan deal with your budget itu kan saya bukan orang keuangan, tapi saya menulis memoir yang berkaitan tentang tantangan seorang ibu rumah tangga mengatur budget keuangan gitu. Nah, kalau sekarang insya Allah akan lebih menguasai temanya gitu. Karena temanya tentang kajian Timur Tengah gitu Oh, kan Dio. wonderful. Thank you Kak Miranti. Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya adalah Mas Rahmat, monggo. Salam kenal. Yes, halo. Mas Kandi, suara saya bisa Oh, jelas dengar? kencang sekali Mas Rahmat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Saya berminat sekali ikut program ini. Tinggal di mana by the way? Kebetulan saya sendiri pernah mempublikasikan 2 buku ya, sudah jadi 2 buku, tapi bukan buku bertema pengembangan diri, tapi lebih pada masalah hukum, yaitu yang pertama pernah menerbitkan buku judulnya Mengenal Hak Cipta dan Komersialisasi Lagu dan Musik Konten Digital. Itu terbit tahun 2023, terus tahun 2024 Mengenal Hak Cipta dalam Tanya Jawab itu. Dan saya ada 2 yang inginnya, yang saya cita-citakan, yaitu mau menulis fiksi. Sebetulnya sudah saya mulai Mas Gede ya. Cuma nggak tahu, mungkin suatu saat bisa sharing dengan teman-teman terutama Mas Gede. Jadi macet lah hasilnya gitu. Itu terus yang kedua yaitu mengenai pengembangan diri. Iya, iya, apa? Judulnya apa? Tentang apa? Judulnya jadi ini apa? Kan sesuai dengan background saya kan lawyer ya, advokat itu. Jadi saya kepingin nulis novel yang bertema apa istilahnya? Ini nggak nulis novel loh, Pak Mas Rahmat. Bukan. Harus pengembangan diri yang loh. ini ya. Ya, kenapa? Yang ini, yang saya ikut ini sekarang, yaitu pengembangan diri ini yang ingin menghubungkan masalah ini ketakwaan dengan masalah kinerja, peningkatan kinerja gitu. Itu yang mau saya tulis rencana. Terus banyak baca buku ya. Yang tren sekarang itu apa? Banyak baca buku. Betul. Insya Allah masalah buku suka, dan saya sudah banyak referensinya lah. Cuma menuangkannya itu yang kendalanya itu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting punya rencana. Karena Makasih ini ya, Mas ya. budaya. Iya, makasih Mas. Iya. Oke, terima kasih, itu aja. Oke, berikutnya Mas Hafiz, monggo.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hafiz, domisili Jogja di daerah Condong Catur. Ini adalah kesempatan pertama saya bergabung di grup ataupun komunitas ini. Dapat informasinya dari @infoloker penerbit ILP kalau nggak salah. Oh ya, Untuk ya, untuk rencananya sih kayaknya mau nyoba ke pengembangan diri, tapi dari sudut pandang sosiologi, karena background studi saya juga di situ. Di samping saya melihat sekilas, kayaknya kebanyakan literatur ataupun media edukasi pengembangan diri itu selalu fokus dari sudut pandang psikologi, ya, kejiwaan dari apa ya, skup yang personal, individual. Tapi bagaimana kalau misalnya upaya kita dalam mengembangkan diri itu sebenarnya juga perlu memperhatikan faktor lingkungan sekitar kita dan bagaimana kita mengenali kita aslinya tuh tumbuh di mana. Jangan sampai kita kemakan motivasi yang toksik atau semacam itu ya. Dan saya pun juga punya apa ya istilahnya ide mentah terkait buku yang konsepnya seperti itu yang mana dulu itu saya buat pas 2020 pas awal-awal pandemi ikut kelas menulisnya Kak Ardi Muhammad sama Kak Alfi Syahrin. Moga-moga dari sini ini bisa jadi momen saya untuk merealisasikan ide yang sudah 5 tahun mengendap dan kedepannya pengen bisa konsisten juga sih bareng teman-teman. Begitu, terima kasih terima sebelumnya. kasih Mas Hafiz. Ya, ide itu memang harus diendapkan dan harus direalisasikan. Oke, mungkin kenalannya singkat saja. Besok lebih ke presentasi calon penulis. Besok bisa sampai jam 1 nggak apa-apa. Iya. Ini saya menunjuk yang on cam aja ya. Yang lain pada off cam nggak mungkin sambil kerja atau apa. Jadi mungkin kenalannya singkat saja. Iya. Terima kasih teman-teman. Untuk hari ini adalah tentang manajemen penulis. Oh ini ada Mbak Rahayu. Boleh Mbak Rahayu ini baru on cam kita tunjuk aja untuk kenalan. Silakan Mbak terakhir. Maaf, Kak Dio, tadi lagi ngitun anak dulu. Oh, it's okay, it's okay. Ya. Hadiahnya belum saya kirim ya, Mbak. Nanti saya masih sibuk. Oh iya, nggak apa-apa Kak Dio. Nanti ART saya baru datang, Kak, karena di sini yang ada ART dua, kadang sehari masuk, kadang sehari enggak. Silakan kenalan dulu, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahayu. Asal asal tempat tinggal saya di Balaraja, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Alasan saya mengikuti acara apa namanya menulis buku self improvement ini, kalau judulnya sih belum ada nih Kak. Cuman kalau gambarannya saya mau bikin cara, kan awalnya kan saya kan dulunya kerja tapi udah nggak kerja lagi, mau bikin gimana caranya buat berpenghasilan dari rumah bisa membersamai anak juga di rumah gitu. Gambaran sayanya mah gitu Iya, Kak. produktif Ya, dari rumah, iya. iya gitu Iya, Kak. siap ngonten ya, ibu-ibu. Iya, Banyak iya kok bener. ibu-ibu yang live TikTok Shopee penghasilannya luar biasa. Iya, live Shopee juga ada, live TikTok juga ada. Iya, konten itu berpengaruh. Nah, nanti kalau misalnya bukunya sudah jadi, itu pengaruhnya luar biasa. Yang check out Iya udah Kak. banyak ya, yang check out ya. Terima kasih Iya, sama-sama. perkenalan. Oke, kenalannya mungkin singkat saja. Besok lebih panjang ya. Kita mulai ke manajemen menulis. Nanti teman-teman, mungkin presentasinya sangat singkat, mungkin 10-15 menit lah ya. Kontrak royaltinya kita mulai dari 100 eksemplar, dulu 300 ya. Tapi sekarang agak-agak turun, maka teman-teman harus ngencengin kontennya supaya Anda terkenal sebagai penulis konten apa saja. Konten tidak harus sempurna, no. Konten tidak harus bagus awal, no. Yang yang nggak bagus itu kan yang nggak mencoba konten ya kan ya. Saya sering mengatakan bahwa kita tuh gagal itu hal yang normal ya. Karena kita mencoba sesuatu itu pasti banyak gagalnya. And it's okay to be gagal ya. It's okay kita belum berhasil dari segi konten, dari segi penjualan belum berhasil banyak. It's okay. Tapi yang nggak oke adalah nggak pernah mencoba nulis, nggak pernah mencoba bikin konten tentang inspirasi, ya kan ya. Itu yang nggak oke di situ. And for me it's big mistake ya.
Itu kesalahan besar kita, nggak pernah mau mencoba. Saya pun sama ya, menjadi pengingat saya bahwa kamu kan penulis Dio, kamu harus menulis setiap hari. Saya walaupun satu paragraf, saya harus menulis setiap hari. Salah-salah kalimatnya nggak apa-apa, and it's okay, normal. Ya, normal bagi kita bahwa kesalahan itu hal yang biasa. Yang nggak normal bagi seorang penulis adalah nggak pernah mau mencoba menulis begitu. Ini ada tema-tema yang kita siapkan. Teman-teman boleh memilih ya selama 6 bulan mulai bulan depan. Ya, jadi Januari mudah-mudahan sudah selesai semua. Tentang bahasa Inggris ya, pembelajaran bahasa Inggris, pengembangan diri dan buku Islami. Beberapa penulis itu kita lamar untuk nulis tema tertentu memang. Jadi penulis yang sudah established, yang pernah nerbitin di sini, itu kita lamar misalnya yang bidang agama Islam, kita mengembangkan lini agama juga ya. Itu nulis buku tentang ibadah. Itu ada beberapa bab yang belum selesai. Tapi 90% sudah kita nyatakan sudah oke. Ya, covernya bisa kita buat. Baru jadi semalam saya posting yang panduan ibadah. Itu saya yang minta. Karena penulisnya Mas Badrus itu eh, mengasuh di pesantren juga dosen, maka cocok untuk nulis tema-tema ini. Karena buku sebelumnya tentang tesisnya ya tentang potret menulis pesantren, buku Islam yang kita minta. Jadi sebenarnya saya banyak melamar penulis untuk menulis kayak gitu. Tapi yang jadi ya nggak banyak, yang jadi nulis kayak gitu. Nah, dengan cara akademi inilah mudah-mudahan kita bisa memproduksi ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. Ini tujuan kita ya, memproduksi ilmu pengetahuan. Ini buku saya, ini saya tulis tahun 2011, saya ulang terus, saya ulang ke 5 dan ke 6. Ini lumayan kalau yang kayak gini cetak 500 ya, kalau yang buku kayak gini malah eh, banyak yang minat karena pembelajaran bahasa Inggris masih banyak. Ini contoh buku pengembangan diri, bukunya Mas Tio cetakan ketiga, alhamdulillah. Bukunya Mas Iqbal itu sosiologi tentang identitas, itu cetakan kedua. Terus bukunya Dr. Khalid tentang buku kesehatan juga cetakan kedua. Ini tentang pengembangan diri ya yang bisa melakukan transformatif ya, yang bisa memotivasi itu inti buku pengembangan diri. Kalau bahasa ya tips-tips belajar bahasa Inggris, grammar, percakapan dan sebagainya. Kalau Islam populer ya yang ringan, konseptual dan menyentuh hati. Teman-teman boleh memilih tema apa yang diminati begitu. Nah, ini panduan langkahnya ya. Panduan langkah nanti hingga jadi buku akan kita bahas di POAC ini. Template menulis dan atau buku bestseller sebenarnya semua orang punya template buku buku idola ya. Misalnya ketika saya menulis Tuhan saya ingin bahagia, saya menggemari tulisan-tulisan Jaludin Rahmat ya. Itu contoh template yang saya gunakan karena memang bukunya laris. Itu semua orang punya template buku masing-masing. Oh, saya punya buku yang bestseller dari penulis A, B katakanlah, A, B, C dan sebagainya. Iya, kenapa nggak jadikan template untuk calon buku kita begitu? Nanti tiap bulan kita ada bimbingan intensif dan feedback ke penulisan. Jadi tiap bulan saja supaya lebih intens ya, supaya saling mengingatkan begitu. Nah, kalau sudah semua, sudah selesai ditulis, naskah sudah lengkap, nah nanti kita bikinkan cover, layout ya, kemudian kita tetap cetak dan promosi kontrak royalti itu. Tidak ada pungutan biaya apapun ya, gratis itu. Ini acara hari ini ya. Ini yang sosiologi yang Know Thyself, Seni Menguasai Komunitas. Ini adalah hari pertama. Besok presentasi calon penulis, silakan Anda presentasikan calon penulis eh, tentang apa yang akan ditulis itu silakan teman-teman sampaikan. Angkatan pertama, angkatan kedua tuh banyak yang bagus tema-temanya sampai sekarang juga belum selesai. Memang tidak mudah menulis ya. Tapi kalau memang punya target, punya jadwal menulis yang baik, ya selesai. Karena kan kadang punya pekerjaan, terus udah sambil kuliah, ya akhirnya menulis buku sendiri belum selesai-selesai. Ya nggak apa-apa, bisa kita ingatkan, saling mengingatkan lah bahwa berjanji menjadi penulis itu ya menyelesaikan bukunya. Ini nanti
ada materi personal branding sebagai penulis. Teman-teman sudah mengisi formulirnya ya, dan ada fotonya. Nanti fotonya kita publish. Kok ini? Wait, 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 wait. Ya, ini manajemen menulis secara umum, pendekatannya ilmu ekonomi. Ya, saya pikir ini bisa menjadi strategi menjadi penulis kreatif. Karena kreativitas itu perlu perencanaan, planning, perlu penyusunan, perlu pelaksanaan, perlu pengawasan atau swasunting. Apa yang kita tulis itu perlu kita awasi. Setelah kita menyusun banyak hal begitu, banyak tulisan. Kita bahas bersama-sama ya. Ini, apa yang akan kita tulis? Kemudian berapa bab yang akan ditulis? Dan penting juga menikmati proses menulis. Nah, setelah selesai, kita perlu mengontrol tulisan kita apakah enak dibaca, apakah masih belum enak dibaca, tulisannya sudah benar atau belum. Nah, tujuan kita menulis juga harus kita tentukan dari awal, apakah menghibur, menginformasikan, meyakinkan, mengedukasi, memberi wawasan. Nah, kita juga akan tahu calon pembaca buku kita itu siapa. Kita identifikasi. Topiknya juga harus kita tahu yang akan kita tulis ya. Ruang lingkupnya nanti seperti apa. Kemudian kita juga membuat kerangkanya ya teman-teman. Terus juga mengatur ide-ide yang sistematis tiap babnya dan juga logis bahasanya ya. Bahasa kita juga harus senada dari bab awal sampai akhir. Dan jangan lupa Anda harus membuat jadwal. Minggu ini nulis bab berapa ya. Punya tenggat waktu, punya deadline yang ketat untuk mendisiplinkan diri kita sebagai penulis begitu. Ini perencanaan sangat penting. Segala sesuatu yang baik dengan rencana yang baik. Kemudian saat penyusunan naskah, ya sudah saatnya kita mengumpulkan banyak data, banyak bacaan, banyak referensi, ide, tabung aja di catatan-catatan kita ya. Mengumpulkan banyak kutipan. Saya selalu mempunyai banyak kutipan ketika sedang baca buku, saya tandai, saya kutip. Punya bank kutipan ya, dari buku mana, referensinya apa, begitu. Dan kita juga harus punya sumber daya, mengalokasikan waktu sebelum subuh, misal golden time saya pagi hari. Karena siang sampai malam biasanya ya mengerjakan hal-hal administratif atau mengerjakan rutinitas sebagai editor dan penerbit, ya. Apa yang kita butuhkan, ya dan sebagainya. Nah, ini teman-teman boleh ditulis oleh maksimal 3 orang. Bisa Anda eh, menulis dengan tim, pembagian tugasnya bagaimana. Terus teman-teman bikinlah jadwal menulis dan punya waktu tahapan menulisnya dari bab pertama sampai akhir itu gimana. Bikin kalender menulis. Nah, ini ketika kita sudah punya perencanaan yang baik ya dan sebagainya, penyusunannya sudah ada, kita tinggal mengumpulkan energi yang besar sebagai penulis. Bikin draft pertama, bab pertama sampai bab akhir. Menuangkan ide-ide kita, imajinasi. Pengetahuan kan bercampur dengan imajinasi ya. Kemudian kembangkanlah dengan contoh, detail, argumen, dan sebagainya. Terus juga sambil memperbaiki struktur tulisannya masih porak-poranda yang berantakan, kita bikin alur yang senada, yang koheren begitu. Kemudian kalau banyak yang salah kita tulis ulang, ya kan ya bahasanya, kesalahan dan sebagainya kita perbaiki. Itu proses penulisan itu. Dan kalau sudah selesai menulis seluruh tulisan, kita perlu membaca ulang karena pembaca pertama seorang penulis adalah penulisnya. Jangan langsung dikasih ke saya. Ya, saya mentahkan nanti kalau masih berantakan. Kembalikan. Sehingga tujuan awal kita sebagai penulis buku itu tetap menjaga kualitas tulisan kita. Nah, pengawasan atau controlling itu dalam kepenulisan buku atau teks atau yang lain disebut dengan swastunting ya. Kesalahannya apa aja ya.
Oh ini mah salah ya, udah saya perhalus dan sebagainya. Kita harus punya target tulisan yang kualitas standar versi kita. Oh tulisan yang baik itu ya seperti ini. Kita sebenarnya bisa menilai kok tulisan kita. Nah dengan penerapan empat hal ini ya, planning, organizing, active, controlling, kita melewati proses menulis yang dimanage dengan baik, diatur sedemikian rupa agar proses kita menulis sebuah buku itu teratur ya, teratur, terencana sesuai dengan manajemen waktu kita. Dan hanya kita yang bisa membuat time manajemennya. Nah, dalam ilmu psikologi ya, di buku Seven Habit misalnya ya, saya sangat ingat sekali. Kalau kita ingin sesuatu, kita pasti tahu tujuan akhirnya. Tujuan akhir kita punya penulis, tujuan akhir kita sebagai penerbit punya penulis buku pengembangan diri. Tujuan akhir kita sebagai penulis buku ya kita punya buku yang diterbitkan dan bisa dibaca oleh banyak orang. Itu. Tujuan akhir sangat penting kita pikirkan. Sehingga perencanaan sampai ke depannya, nulis buku selanjutnya dan sebagainya ya ritmenya akan ketahuan ya. Oh harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ingat ya, di buku Seven itu sangat bagus sekali. Bahkan sekarang sudah di pengembangan lagi buku Seven dengan seri-seri yang lain ya. Kita harus tahu tujuan akhir dari apa yang kita lakukan. Seorang pembunuh akan tahu tujuan akhirnya yang dia bunuh akan mati misal. Contoh, contoh dalam film yang kita tonton seperti itu. Kemarin saya baru nonton film terbarunya Jackie Chan ya. The Age of apa kemarin ada yang nonton, ada yang sudah nonton mungkin. Yang baru tayang di bioskop. Thank you. Saya mengutip dari Pram, menulis adalah kerja keabadian. Jadi saya kemarin membuka training bahasa Inggris. Saya terakhir ngisi itu tahun 2018. Jadi saya sudah vakum 7 tahun nggak ngisi pelatihan bahasa Inggris di lembaga. Begitu teman-teman, mungkin ada pertanyaan silakan atau feedback, monggo. Atau teman-teman suka waktu apa menulis sambil ngomong? Kalau kami nanti gimana deh time management menulisnya? Mungkin bisa berbagi Mas Tio juga yang lain silahkan. Pak Tio, silakan Pak Tio. Oke, Mas Dio, mungkin sharing aja. Iya, silakan. Waktu ikut pertama kali buku akademi ini, saya waktu itu presentasi buku saya itu terakhir saya bikin kalender kerja kan, Mas Dio ya. Jadi saya kan kantoran ya, kerja kantor, jadi agak susah untuk nulis harian. Jadi harian itu saya pakai untuk cari ide aja, cari ide. Kalau enggak untuk baca-baca tulisan saya, nanti hari Sabtu Minggu tuh full saya nulis sama editing gitu. Tapi editingnya bukan editing sampai hampir jadi buku enggak. Jadi saya cuma membuat apa merevisi kalimat-kalimat yang enggak efektif gitu-gitu aja sih. Nah, nanti di akhir ujung-ujung mau dikirim ke Mas Dio itu saya full 1 minggu editing full. Jadi benar-benar saya eh, swasuntingnya di situ. Jadi benar-benar dari typonya lah. Itu masih kemarin sempat kelolosan juga masih ada typo-typo. Tapi paling enggak apa yang kita kasih ke Mas Dio itu udah perfect lah menurut kita gitu. Terus kalau saya pesan ke teman-teman sih buat kalian kerja terus ya di ini di apa diikutin gitu. Kalau enggak ya percuma kalian kerja nggak akan jadi gitu. Meskipun Mas Dio mungkin sering ngasih toleransi, tapi kalau kita udah ikut akademi, menurut saya sih apa yang diminta Mas Dio ya kalau bisa kita kasih gitu. Misalnya Mas Dio ngasih 6 bulan ya kita kasih 6 bulan gitu. Jadi supaya kelas berikutnya itu kita bisa apa bikin buku lagi kalau istilahnya kalau teman-teman kan kalau Mbak Okti kita bikin lagi gitu. Saya juga rencana untuk akademi ini saya mau bikin lagi atau buku lagi. Itu sih Oh Mas. iya iya. Mas Tio benar sekali teman-teman. Mas Tio itu mendisiplinkan diri walaupun kantoran ya. Jadi seminggu itu full di kantor nggak bisa nulis karena
habis energi di kantor. Tapi Mas Tio punya me time Sabtu Minggu. Itu keren banget jadwalnya ya Mas Tio ya. Dan Mas Tio tuh suka menabung ide. Jadi bukunya kaya, kaya, kaya inspirasi. Kalau teman-teman baca Values ya, eh saya sangat appreciate dengan teman-teman yang punya banyak ide. Jadi bukunya kaya. Terima kasih Mas Tio. Mungkin yang lain silakan. Ada pertanyaan atau masukan boleh di sesi ini. Ini manajemen secara umum, manajemen menulis secara umum. Teman-teman boleh menambahkan tentunya. Mungkin Mbak Okti itu, Mas Dio, Iya, bisa Mbak Okti ngebut silakan. dua buku langsung tuh. Waduh, waduh, waduh. Oke, mungkin Silakan. saya bertanya aja ya, Mas Dio ya. Jadi saya mau tanya nih, kira-kira gimana sih cara untuk menemukan ide baru lagi kan setelah nulis buku, rasanya itu kayak habis idenya. Nah, gimana ya sih biar caranya Kak Dio untuk bisa nulis lagi setelah nerbitin buku? Mungkin seperti itu sih Kak Dio. Ya, kita perlu jeda waktu ya. Saya itu pernah vakum 2 tahun nggak nulis buku, tapi baca buku tiap hari. Jadi memang kita harus mengisi pikiran, mengisi makanan, nutrisi ke otak ya, dengan cara banyak baca buku. Yang pertama memang mau nggak mau menjadi pembaca buku dan memang kita menjadi pembelanja pembelanja buku yang banyak akhirnya. Jadi kita harus punya anggaran untuk belanja buku. Yang kedua, kita memang harus sering ketemu banyak penulis. Kita ikut forum bedah buku atau em, launching buku teman, ya kan? Nggak harus yang kita kenal. Ke toko buku penting untuk belanja ide, ya kan ya, sehingga kita punya em, banyak serapan informasi, banyak serapan energi besar dari para penulis yang kita temui, para pembaca, klub-klub baca ya. Sempatkan juga ikut festival buku, bazar buku, sempatkanlah itu. Yaitu akses-akses yang membuat saya secara pribadi terus punya ide kreatif untuk bikin-bikin sesuatu itu ya lewat cara-cara seperti itu. Jadi memang kalau merasa sudah habis ide ya kita harus mengisi dengan hal-hal yang baru. Misal saya ikut festival di Bali ya kan ya, beberapa acara di Jogja atau di Jakarta atau di Semarang ya kan ya, atau di tempat-tempat lain yang itu memang selain saya bepergian seorang diri atau dengan teman, misi saya adalah mendatangi peristiwa ya kan ya. Belanja peristiwa itu penting. Bertemu dengan orang baru juga penting, menjalin relasi baru juga penting. Jadi ini menjadi em, tabungan ya. Kita menabung sebenarnya, menabung ide. Karena proses relasi sosial ini penting kita lakukan. Termasuk kegiatan seperti ini kan membentuk relasi sosial yang baru ya. Sebagai penerbit dan sebagai penulis seperti itu. Kita sebagai penerbit pasti butuh penulis. Lah kalau nggak ada penulis siapa yang akan kita apa yang akan kita terbitin kan kayak gitu. Masa aku terus yang nulis ya kan ya. Kan nggak mungkin ya kan nggak mungkin. Paling saya setahun sekali 1 tahun satu buku. Kadang ya satu rata-rata satu saya. Jadi tahun ini saya menulis memoir untuk diriku. Jadi ada 42 bab yang ingin saya tulis. Itu baru pengantar ya ternyata ya. Baru pengantar. Bab 1 itu belum jalan ya. Belum jalan. Tapi saya sudah membuat apa namanya draftnya. Jadwalnya nanti saya samakan dengan teman-teman. Nggak wajib beli. Yang Anda wajib itu ngonten. Anda itu public figure ya Kak Tika ya. Kalau sudah diterbitin. Ini yang masih agak aku agak gimana ya? Nggak mau pada ngonten itu loh. Anda itu public figure di bidang kepenulisan. Orang akan tadi saya ini kayaknya masuk terlambat ini yang tanya. Saya ulangi ya teman-teman. Para penulis itu kontennya itu bersinar, punya inner beauty. Sehingga orang yang belum baca bukunya tuh tertarik ingin beli bukunya. Karena dari kontennya yang bersinar, kontennya inspiratif. Saya ingin memberi contoh Ikan Natasha ya. Novel-novelnya laris dan diterbitkan. Difilmkan ya maksud saya. Karena memang kontennya sangat beautiful. Sangat indah kita baca. Ya. Secara fisik ya biasa ya dalam arti
mungkin bagi cowok-cowok biasa ya kan ya. Tapi bagi saya inner beauty-nya yang keluar, yang bersinar tuh yang saya terima itu semua orang yang lihat kontennya itu mendapatkan inspirasi. Iya, latihan, Mbak Umi. Apapun yang kita ciptakan itu dari proses latihan, proses mencoba, ya. Teman-teman follow Mbak Ika Natasha. Ini saya langsung memberi contoh. Konten yang bersinar itu kayak apa ya? Inspirasi kebanyakan. Tapi yang paling penting adalah terus mencoba. Itu paling penting, terus mencoba. Kita nggak tahu kapan konten kita banyak disukai orang, tapi terus mencoba. Yang paling salah, big mistake, kesalahan besar adalah nggak pernah mencoba. Itu paling kesalahan besar. Nggak pernah mencoba konten, nggak pernah mencoba menulis. Katanya penulis ya kan ya. Itu yang paling penting itu kita garis bawah itu. Ya kan ya. Saya satu saja eh, penulis yang belum pernah saya baca bukunya. Ya karena novel pop kan saya suka sastra serius, tapi karena penulisnya punya inner beauty, suatu hari saya harus beli bukunya kayak gitu. Contoh seperti itu. Ini jangka panjang memang, tapi wow ya, em, konten-kontennya simple, inspiratif dan saya sangat enjoy menikmatinya, ya. Dan ada satu konten yang saya tiru, yang saya jadikan template, ya kan kontennya Mbak Ika Natasha itu very very inner beauty-nya tuh terpancar bagus sekali. Itu contoh. Contoh satu saja itu cukup memberi inspirasi. Ikan Natasha itu IG-nya juga sama ikan Natasha. Itu ya teman-teman. Yang lain mungkin semua punya Instagram ya. Iya Mas, saya juga mau ngasih sedikit pengalaman nih, gara-gara Mas Dio jadi hobi ngonten bahkan setelah berhenti menulis. Iya nggak apa-apa. Bagus. Karena memang eh apa ya harapan penerbit kan penulis di media terkenal semua, bukunya laris. Itu Iya, ideal kita semua ya kan ya. Tapi untuk iya, bukunya laris ini tidak bisa kita jawab hari ini. Tidak iya langsung betul, laris hari ini, ya nggak keadaan. iya. Dan saya juga mau bilang dulu pengikut IG saya cuma 40, sekarang sudah 350. Dan itu alami ya. Iya alami. Oh, itu Kak Adam contoh. Dia, Mas Adam itu ngonten tiap hari ya. Dan nggak pernah bosan. Karena kita nggak tahu terkenalnya kapan kan nggak tahu toh. Iya betul. Heeh. Itu hal yang besar harus kita lakukan tiap hari. Namanya, apa namanya istilah psikologi ada yang tuh nggak? Daya tahan ya, daya tahan. Daya tahan bahasa Inggrisnya apa daya tahan? Daya tahan itu ya. Resilience. Ya, itu. Yes. Silakan yang lain. Ada Terima pertanyaan? kasih Mas. Jadi Sama-sama. kuat-kuat aja ya buat teman-teman. Iya, Jadi jangan pernah bosan menulis sampai buku kalian jadi. Terima kasih. betul sekali. Ada yang lain mungkin? Mbak Umi gimana? Bisa on cam nggak? Itu manajemen kepenulisan yang mudah-mudahan membantu saya secara pribadi ya, karena yang saya tahu itu teman-teman bisa menambahkan tadi dari Mas Tio, Mbak Okti, Mas Adam. Silahkan disiapkan calon naskahnya. Besok kita ketemu lagi ya. Ya, baik Kak Dio. Ada pertanyaan lagi mungkin?
Kak Umi gimana? Mau nulis apa? Ini saya berencana menulis tentang catatan perjalanan hidup. Ini nanti masuknya ke penemuan jati diri. Rencananya itu. Finding yourself ya. Bagus Ya, itu. Iya. rencananya di situ. Ya, Anda potensinya luar biasa. Yang ikut di sini pasti jadi orang. Eh, dan mungkin dari teman-teman ada rekomendasi bacaan mungkin yang bisa buat saya untuk apa ya, semacam mencari motivasi atau ide kepenulisan mungkin bisa disampaikan nanti. Kalau saya sarankan baca Seven Habit, terus baca Berpikir dan Berjiwa Besar, ya. Ya, Kalau Find Yourself, terus serinya Rhonda Byrne yang The Secret. Ya pergilah ke Gramedia, Kak Umi. ya, Kalau saya ya, itu ya, belanja ide itu di toko buku. Yang lain bisa memberi betul. nasihat, tapi tergantung kitanya mau nulis atau enggak nanti. Betul. Ya, Jadi kita terima kita kasih. perlu komunitas seperti ini, Kak Umi. Kak Umi tinggal Mm. di mana? Boleh kenalan dulu? Saya aslinya Karanganyar, Kak, tapi sekarang saya di Pati tinggalnya. Ikut suami? Apa karena kerjaan? Enggak, kerja kerja di Pati. Ya. Oh, ASN di sana. Iya, Oh, ya Allah, luar biasa. Nanti bisa menginspirasi para ASN yang lain. oke, terima kasih. Terima Ya. kasih. Ada yang lain mungkin sebelum kita akhiri? Kan presentasi saya sangat singkat dan jelas ya. Mm. Ya, kalau belum ada, kita cukupkan. Sampai jumpa besok. Jangan lupa bikin coret-coretan, dipindai. Oh, bisa langsung pakai PPT juga boleh. Sekarang ada zaman Canva ya. Teman-teman bisa bikin slide dengan baik. Sebelum kita akhiri, ini mumpung 20 orang, mungkin kita foto bersama dulu ya.